Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang bagian selanjutnya dari ahkamu tajwid. Setelah kita mempelajari ahkamu alif lam dan ahkamu lam jalalah, sekarang kita akan mempelajari tentang ahkam nun sakinah wa tanwin. Jadi hukum nun sukun dan tanwin. Bila di buku modul PPTQ, kalian bisa lihat di halaman 52. Nah, di situ ada pembagian hukum nun sukun dan tanwin. Nah, secara garis besar itu terbagi 4. Nah, tapi yang 3 yaitu idhar, idgham, dan ikhfa nanti terbagi lagi, ada bagiannya. Ya. Jadi secara garis besar hukum nun sukun dan tanwin terbagi 4. Yang pertama ada idhar, kemudian idgham, iqlab, dan ikhfa. Oke, kita ke bagian pertama yaitu idhar. Apa itu idhar? Idhar itu artinya atau secara bahasa itu al-bayan, artinya jelas. Jadi ketika ada hukum idhar maka nun sukun dan tanwinnya harus dibaca jelas. Nah, hurufnya apa saja? Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang makharijul huruf, nah huruf izhar halqi itu adalah huruf halqiyah. Oke. Jadi izhar itu juga terbagi 2. Pertama ada izhar wajib, kemudian ada izhar halqi. Izhar wajib itu apa? Yaitu ketika ada nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Nah, kenapa harus ditekankan satu kalimat? Karena kalau beda lafaz atau beda kalimat, nanti hukumnya akan menjadi idgham. Jadi harus ditekankan satu kalimatnya. Idhar wajib adalah nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat atau satu lafaz. Contohnya bagaimana? Di sini bisa dilihat ada lafaz dunya. Harus jelas nun sukunnya terbaca. Jadi bukan duya, tapi dunya. Kemudian qinwan, bunyan, sinwan. Nah, ini hukumnya adalah izhar wajib. Izhar wajib adalah nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Kemudian di pembagian kedua ada izhar halqi. Nah, dari namanya saja halqi, berarti huruf-huruf yang ada di sini adalah huruf halqiyah. Huruf halqiyah sudah tahu kan? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Nah, itu huruf halqiyah. Maka ketika ada nun tanwin, nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf halqiyah, maka harus dibaca jelas nunnya atau tanwinnya. Contohnya di bawah fa'in amina. Nah, nunnya tidak boleh mantul dan tidak boleh ada gunnah. Jadi tidak boleh fa'ina, tidak boleh, dan tidak boleh fa'in a, tidak boleh dipanjangkan ada gunnah. Langsung fa'in a, fa'in amina. Kemudian fariqon hadza, yauma idzin khashi'atun, qawlan ghaira. Itu beberapa contoh izhar halqi. Jadi izhar terbagi 2, ada izhar wajib, ada izhar halqi. Izhar wajib nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Izhar halqi nun sukun atau tanwin bertemu huruf halqiyah yang harus dibaca jelas. Itu izhar. Selanjutnya idgham. Apa itu idgham? Idkhalus syai' fi syai'. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Maksudnya bagaimana? Jadi memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Jadi huruf pertamanya hilang, tidak dibaca. Langsung yang dibaca itu huruf yang keduanya. Nah, idgham juga terbagi 2. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Dari namanya saja, idgham bi gunnah, berarti bacanya harus ada gunnah. Idgham bila gunnah, berarti bacanya tanpa
Hurufnya idgham bi gunnah bisa disingkat dalam lafaz yanmu, ya, nun, mim, wawu. Idgham bila gunnah lam, ro. Jadi ketika nun sukun bertemu ya, nun, mim, wawu, atau tanwin bertemu ya, nun, mim, wawu, harus menghadirkan gunnah. Panjangnya 2-3 harokat. Tapi saya ingatkan kembali, sebagaimana yang telah kita bahas, gunnah itu keluarnya dari al-khayshum. Untuk dapat sempurna mengeluarkan gunnah dari al-khayshum, maka harus 3 harokat. Contohnya bisa dilihat di bawah. Wa may yaktumha farihanum maqbudah. Nah, bisa dilihat di sini nun sukun bertemu ya. Nunnya tidak dibaca tapi langsung dimasukkan ke huruf ya. Wa may. Kemudian tanwin bertemu mim. Tanwinnya tidak dibaca, langsung dimasukkan ke huruf mim bacanya. Ya. Lanjut ke idgham bila gunnah. Seperti namanya, ini tanpa gunnah bacanya. Mir rasulin. Jadi jangan dipanjangkan, jangan mir, tapi langsung cukup dimasukkan saja tanpa dengan gunnah. Mir rasulin hudal lil muttaqin, ya, tanpa gunnah. Idgham terbagi 2, idgham bi gunnah, lafadznya atau hurufnya terkumpul dalam lafadz yanmu. Idgham bila gunnah, hurufnya lam, ro. Selanjutnya iklab. Iklab ini hurufnya hanya 1, yaitu ba. Nah, menurut istilah sendiri, iklab itu artinya qalbun nun sakinah awit tanwin mimman qablal ba'i ma'a mura'atil gunnah wal ikhfa. Jadi mengganti nun sukun atau tanwin menjadi mim sebelum ba beserta tetapnya gunnah dan ikhfa. Jadi ada gunnah dan ada ikhfa yang terkandung dalam iklab. Nah, jadi tadi yang nun sukun kemudian ba, sebelum ke ba itu diganti dengan bunyi mim yang ada bunyi gunnah dan ikhfanya. Contohnya di sini, yauma idzin bibani ambihum. Itu contoh iklab. Ya, mudah ya, karena iklab cuma 1. Nah, untuk ikhfa sendiri, karena hurufnya ada 15, kalian bisa mengeliminasi hurufnya itu selain daripada idhar, idgham, dan iklab. Berarti selain huruf alqiyah, selain yanmu, lam, ro, dan ba itu adalah huruf ikhfa. Ikhfa sendiri nantinya itu terbagi 3. Ada ikhfa aqrab, qorib, dekat. Kemudian ausat itu berarti di tengah-tengah antara aqrab dan ab'ad. Kemudian ada ikhfa ab'ad. Nah, kenapa sih ada ikhfa aqrab, ausat, ab'ad? Kita mulai dulu dari tempat keluarnya ikhfa. Di mana tempat keluarnya ikhfa? Al-khayshum. Nah, al-khayshum itu huruf yang paling dekat dengan al-khayshum itu ujung lidah dan pangkal gigi seri. Berarti ada ta, da, to. Nah, karena paling dekat hurufnya paling dekat dengan tempat keluarnya ikhfa, maka bunyinya juga ikhfa aqrab atau dekat. Jadi dengungnya tidak terlalu dengung jauh. Contohnya antum. Jadi lidah sudah dekat ke tempat keluarnya ta, da, to. Bukan aantum. Jadi jangan dilebarkan, dijauhkan, tapi lidah dekat ke ta. Aantum min duni. Lidahnya dekat ya ke pangkal, ujung lidah ke pangkal gigi serinya dekat. Min thayyibat. Jadi jangan jangan. Selanjutnya kita ke ikhfa ab'ad dulu ya. Karena kalau ausat itu selain dari aqrab dan ab'ad. Nah, ikhfa ab'ad itu hurufnya yang paling jauh dengan
al-khayshum. Nah, di al-lisan yang paling jauh dengan al-khayshum itu ada qaf, kaf. Qaf, kaf. Itu kan paling jauh, ada di pangkal lidah. Makanya disebutnya ikhfa ab'ad. Ketika membunyikan ikhfa di mana ada nun mati atau tanwin bertemu dengan qaf, kaf, maka dengungnya harus menjangkau jarak yang jauh sehingga dengungnya bulat. Min qa, sehingga dibuka mulutnya. Min qablikum, minkum. Itu ikhfa ab'ad. Nah, untuk ikhfa ausat hurufnya selain ikhfa aqrab dan ikhfa ab'ad. Contohnya sira'an dzalik, azizun jabbarun. Itu ya. Jadi semuanya ada berapa? Secara garis besar, hukum nun sukun dan tanwin terbagi 4. Pertama, idhar. Idhar terbagi 2. Ada idhar wajib dan idhar halqi. Idhar wajib yaitu nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Idhar halqi yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqiyah. Idgham terbagi 2, ada idgham biguna, idgham bila guna. Idgham biguna hurufnya terkumpul dalam lafaz yanmu. Idgham bila guna lam ra. Kemudian iqlab hurufnya hasilnya 1 yaitu ba. Huruf ikhfa selain huruf idhar, idgham dan iqlab. Kalau dulu saya waktu mondok biasanya disingkat dalam nadoman. Sifdasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tuqa da'da lima. Mungkin ada yang tahu juga ya. Nah itu. Untuk ikhfa juga terbagi 3. Ada ikhfa aqrab, yaitu hurufnya yang paling dekat dengan al-khayshum. Ada tarful lisan ma'usul sanayal ulya, ta, da, to. Kemudian ikhfa ausat selain huruf ikhfa aqrab dan ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad adalah qaf dan kaf. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh sekaligus kita menjabarkan hukumnya. Nah, karena kita sudah belajar tentang hukum alif lam, kemudian lam jalalah dan nun sakinah, berarti 3 hukum itu yang akan kita jabarkan nanti untuk tugas ya. Kita contoh pertama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Penjabarannya, syahidallah, Allah, lam jalalah taglid karena lafaz Allah sebelum harokat fathah. Wal malaika alif lam komariah. Kemudian wa ulul ilmi, lul ilmi alif lam komariah. Qaimam bi, ini tuh tanwin bertemu ba, jadi hukumnya iklab. Kemudian wal azi alif lam komariah. Al hakim al-ha alif lam komariah. Oke. Satu lagi ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a
wa sayajzillahu syakirin. Sini ada wama Muhammadun tanwin bertemu hamzah, hukumnya idhar halqi. Rasulun tanwin bertemu qaf, ikhfa ab'ad. Min qabli sama nun sukun bertemu qaf, ikhfa ab'ad. Ar-rusul, ingat kalau alif lam kemudian diikuti oleh tasydid itu alif lam syamsiyah. Afa imma, ini ada nun sukun bertemu mim, berarti idgham bigunnah. Utilang nun sukun bertemu qaf, ikhfa ab'ad. Selanjutnya wa mayya, nun sukun bertemu ya, idgham bigunnah. Falayya sama nun sukun bertemu ya, idgham bigunnah. Yadurrallah, Allah sebelum harokat fathah, lam jalalah taghlid. Kalau ini disambung dengan wawu, tanwin bertemu wawu, idgham bigunnah. Saya jazillah, lafaz Allah sebelum harokat kasrah, maka lam jalalah takhfif. Asyakirin, alif lam syamsiyah. Nah, jadi nanti tugasnya saya akan deskripsikan lebih lanjut di WA group, tapi yang jelas seperti itu. Nanti jadi setelah baca kemudian dijabarkan hukum alif lamnya, hukum lam jalalahnya, dan hukum nun sukun wa tanwin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.